Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat tugas 3 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu materi konversi NFA dan DFA. Jadi seperti di di PDF yang sudah ada ini. Nah, selanjutnya saya membuat soal ini, yaitu perhatikan gambar NFA tersebut. Nah, saya mendapatkan soal-soal itu dari referensi-referensi ini. Jadi sini ada pengertiannya dulu. Jadi, salah satu konsep penting dalam teori otomata itu algoritma konstruksi subset, yang berperan penting dalam mengonversi sebuah otomata sehingga non ber otomata berhingga non-deterministik NFA atau otomat berhingga non-deterministik dengan transisi epsilon yaitu E, menjadi otomata berhingga deterministik DFA yang ekuivalen. Tujuannya itu untuk menciptakan DFA yang mensimulasikan perilaku NFA, sehingga memungkinkan komputasi yang deterministik dan terprediksi. Nah, algoritma ini penting untuk mengonversi NFA yang lebih mudah dikonstruksi menjadi DFA yang dapat dieksekusi lebih efisien. Nah, caranya itu di sini sebuah NFA dapat memiliki 0, 1, atau lebih dari satu langkah dari suatu keadaan tertentu pada simbol input tertentu. Sebuah NFA juga dapat memiliki langkah 0, langkah tanpa simbol input. Di sisi lain, DFA memiliki satu dan hanya satu langkah dari suatu keadaan tertentu pada simbol input. Nah, terus di sini ada langkah-langkah untuk mengubah NFA menjadi DFA. Yang pertama, konversi NFA yang diberikan ke tabel transisi ekuivalen. Terus, buat status awal DFA-nya. Lalu buat tabel transisi DFA, lalu buat status akhir DFA dan sederhanakan dengan DFA. Lalu ulangi langkah 3-5, yaitu buat tabel transisi, buat status, dan sederhanakan, hingga penyederhanaannya lebih lanjut tidak memungkinkan lagi. Nah, kemudian saya buat soalnya seperti ini. Di mana diberikan sebuah NFA dengan state 0, 1, 2, dan 3. Dengan alfabetnya itu A, B, C, dan start state-nya yaitu 0, final state-nya 0, 2. Jadi 0 sama 2, 2. Dan transisi seperti pada diagram. Nah, jadi ini saya membuat soalnya, yaitu perhatikan gambar tersebut setelah dikonversi ke DFA, manakah subset yang menjadi state jebakan atau trap state. Jadi, pertama itu untuk mengubah NFA ke DFA, kita gunakan subset construction, yaitu caranya mulai dari state DFA 0, karena 0 adalah start state di NFA. Ini, 0 ini. Terus dari setiap subset, hitung transisi untuk setiap input A, B, dan C. Jika subset baru muncul, maka tambahkan daftar state DFA. Lalu setelah itu tandai setiap subset yang mengandung 0 atau 2 sebagai final state. Ini. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau ada subset yang hanya berisi state non-final dan semua transisinya kembali ke situ lagi, itu adalah trap state. Jadi trap state itu semua transisi kembali ke situ lagi. Nah, itu sama dengan trap state. Jadi penyelesaian soal ini, setelah kita lakukan subset construction, kita mendapatkan DFA dengan beberapa subset state, yang hasilnya start state yaitu 0, itu ini otomatis final karena hanya mengandung 0. Terus transisi dari 0 itu ada dengan input A, itu 0, 2, terus dengan input B itu 1, dengan input C itu state 0. Transisi dari state 1 itu ada dengan input A, itu empty, terus dengan input B juga empty, dengan input C itu state 3. Terus transisi dari 0 dan 2 itu dengan input A itu 0,2, 0 state 0 dan state 2, dengan input B itu 1,
Lalu dengan input C itu 0, state 2, dan state 3. Trap state 3, karena dari sini semua input hanya kembali ke 3 dan bukan 3 sebagai final. Jadi input C, A, B ini cuma balik lagi, jadi dia ini trap state. Dan dari sini kita bisa menentukan bahwa DFA memiliki beberapa final state, yaitu semua subset yang mengandung state 0 atau 2. Seperti state 0, state 02, state 02, dan 3, dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari soal ini, hasil konversi dari NFA ke DFA menghasilkan sebuah DFA dengan start state 0 dan beberapa final states, yaitu 0, 0 dan 2, 0, 2 dan 3, dan 1 trap state. Dengan cara ini kita lihat bahwa setiap NFA bisa selalu diubah menjadi DFA, walaupun jumlah state-nya bisa lebih banyak. Jadi jawabannya yaitu subset yang menjadi state jebakan atau trap state yaitu 3. Jadi itu tadi pembahasan soal dari tugas 3, yaitu tentang materi konversi NFA dan DFA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.